Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, dalam rangka menghadirkan kenyamanan, Brimopolda Sumatera Utara Kompi 4 Batalion C pelopor mengantarkan para siswa-siswi SMP Negeri 4 Kota Gunung Sitoli pulang ke rumah. Kegiatan ini berlangsung di Desa Fodo Kepulauan Nias dan dipimpin langsung oleh Danton 2 Kompi 4 Batalion C, Ibda Ivanel Yancemar Hareva. Dalam kegiatan sosial ini, para personel Brimopolda Sumatera Utara Kompi 4 Batalion C pelopor memastikan para siswa-siswi SMP Negeri 4 Kota Gunung Sitoli dapat kembali ke rumah dengan aman dan nyaman setelah mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Para siswa-siswi SMP Negeri 4 Kota Gunung Sitoli pun terlihat antusias terhadap kegiatan yang dilakukan oleh personel BIMOB Polda Sumatera Utara Kompi 4 Batalion C pelopor. Kegiatan ini merupakan bukti nyata bahwa Brimopolda Sumatera Utara Kompi 4 Batalion C pelopor tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga turut berperan aktif dalam menciptakan lingkungan sosial yang harmonis serta mendukung kenyamanan generasi penerus dalam menempuh pendidikan. Pemirsa, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan meninjau kesiapan pelaksanaan sentra penyediaan pangan gizi SPPG Polri pada Rabu pagi. Dan berikut laporan personel Humas Polda Kalimantan Tengah Bribda Paula. Salam presisi. Pemirsa, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah memulai uji coba operasional Gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang selesai dibangun untuk mendukung program makan bergizi gratis. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang berada di Pendopo di Lantas Polda Kalimantan Tengah tersebut dioperasionalkan sebagai pusat produksi dan distribusi makanan bergizi di Kota Palangkaraya. Dan berikut liputan selengkapnya. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan bersama dengan Ketua Bayangkari Daerah Kalimantan Tengah Nyonya Maya Iwan Kurniawan beserta sejumlah pejabat utama Polda Kalimantan Tengah meninjau kesiapan pelaksanaan sentra penyediaan pangan gizi atau SPPG Polri. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang dikelola oleh Polda Kalimantan Tengah siap memproduksi 3.400 porsi makan bergizi gratis. Ia menyebut untuk mendukung pendistribusian program makan bergizi gratis tersebut, SPPG Polda Kalimantan Tengah dilengkapi dengan 2 unit mobil distribusi, sehingga pendistribusian makan bergizi gratis dapat dilakukan dengan cepat dan efisien, dengan target waktu tidak lebih dari 30 menit. Saya terima kasih Pak Ais yang sudah juga menjadi mitra dengan Kepala Bayangkari, Yayasan Kepala Bayangkari. Dan mudah-mudahan untuk operasionalisasi di depan itu bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan anak-anak sekolah yang kurang lebih hampir 3.400 akan menerima manfaat dari makan siang bergizi gratis ini. Supaya program Bapak Presiden ini bisa cepat terrealisasi, terlaksana, tidak terlalu menunggu lama-lama lagi, karena program ini memang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat, khususnya anak sekolah. Saya terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan di beberapa SPPG kita lagi yang masih ada di seluruh kabupaten dan kota itu sedang dilakukan pembangunan. Padahal di dalam hari ini di rumah sudah sedang dilaksanakan uji juga ya Pak ya. Oleh sebab itu di beberapa wilayah lain ada yang dalam proses pembangunan tahap pertama, dan tahap kedua kita akan melakukan juga pembangunan. Oleh sebab itu mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Selain itu, dalam memastikan persiapan operasional, Polda Kalimantan Tengah telah melakukan uji fungsi peralatan yang akan digunakan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Sementara untuk kandungan gizi pada menu makanan sudah sesuai melalui proses uji dan pertimbangan dari para ahli dengan menghadirkan menu yang bervariasi setiap harinya. Dari Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV.
Sementara itu, dalam rangka memperkuat sinergitas antar institusi kepolisian dan dunia pendidikan, Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol Endar Priantoro, menggelar kegiatan Coffee Morning bersama Forum Rektor se-Kalimantan Timur tahun 2025. Acara ini berlangsung di ruang Mahakam Mapolda Kaltim, Balikpapan, dengan suasana penuh hangat kebersamaan pada Selasa 16 September 2025. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakapolda Kalimantan Timur, Irwasda Polda Kalimantan Timur, para pejabat utama Polda Kalimantan Timur, serta para Kapolresta dan Kapolres jajaran. Dalam sambutannya, Kapolda Kalimantan Timur menekankan pentingnya sinergi antara Polri dan perguruan tinggi dalam menghadapi dinamika sosial, termasuk upaya menjaga stabilitas Kamtibmas, membangun kesadaran hukum, serta mendorong kolaborasi riset dan edukasi di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Generasi muda yang penuh jiwa muda untuk eksplor, apresiasi dan lain-lain. Zaman saat ini tidak bisa dihambat, zaman ini tidak bisa ditentang, tetapi mari kita coba nanti ke depan kita menyalurkan dengan yang bertanggung jawab, sehingga manfaat dan pola pemikiran, aspirasi adik-adik mahasiswa bisa tersampaikan dengan sebaik-baiknya. Peran aktif dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan sekali lagi terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Forum Rektor se-Kaltim menyambut positif kegiatan Coffee Morning ini sebagai langkah membangun komunikasi yang lebih intens dengan aparat kepolisian. Pertemuan tersebut juga menjadi ruang dialog untuk menyamakan persepsi, khususnya terkait isu-isu kebangsaan, radikalisme, intoleransi, serta penguatan nilai kebinekaan di lingkungan kampus dan masyarakat luas. Kami tentu memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pak Wakapolda dan jajaran Polda Kalimantan Timur yang sudah menginisiasi dan menggagas acara silaturahim pada kesempatan hari ini sebagai langkah awal dalam rangka membangun sinergitas antara jajaran Polda Kalimantan Timur dengan pimpinan perguruan tinggi dan sivitas akademika perguruan tinggi di seluruh Kalimantan Timur. Saya berharap bahwa pertemuan hari ini bukan pertemuan yang terakhir, tapi sebuah pertemuan yang pertama, dan insya Allah dan sudah kita sepakati bahwa akan ada pertemuan lanjutan dalam rangka membahas isu-isu nasional maupun isu-isu regional di Kalimantan Timur. Oleh karena itu, sekali lagi kami berharap bahwa pertemuan hari ini nanti bisa ditindaklanjuti juga tidak hanya pada pimpinan perguruan tinggi, tetapi juga dengan Presiden BEM dari perguruan tinggi masing-masing, sehingga terkomunikasikan apa-apa yang selama ini terjadi kesalahpahaman di antara kita, dan tujuan akhirnya adalah dalam rangka membangun Kamtibmas yang aman dan kondusif di Kalimantan. Kegiatan Coffee Morning berlangsung dalam suasana akrab, disertai diskusi interaktif yang menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis bagi sinergi Polri dan perguruan tinggi di Kalimantan Timur. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan hubungan harmonis antara Polda Kalimantan Timur dan dunia akademik semakin terjalin erat, sehingga dapat bersama-sama menghadirkan solusi nyata dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mendukung pembangunan di bumi Etam. Dari Humas Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.